Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sobirin, unit kerja SMA 1 Longder, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Indramayu. Dengan fasilitator Ibu Mardia MPD dan pengajar praktek Astiono SPD. Izinkan saya untuk memaparkan materi, kesimpulan dan refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi modul 1.1. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. 1. Berpusat pada guru. Guru menjadi fokus utama dalam proses pembelajaran. 2. Motivasi belajar rendah. Motivasi yang dimiliki peserta didik rendah, sehingga keaktifan belajar pun masih rendah. 3. Kondisian kelas dengan ancaman. Hal ini agar peserta didik tenang dan sepi di dalam ruang kelas. 4. Mengejar materi sampai tuntas. Selalu mengutamakan mengejar materi sampai tuntas walaupun siswa atau murid belum paham dan mengerti. Berikutnya 5. Fokus mencapai nilai KKM. Lebih mementingkan aspek kognitif dibandingkan aspek keterampilan dan sikap. Modul 1.1. Yang pertama, merubah pemikiran. Yang kedua, merubah perilaku. Merubah pemikiran. 1. Berpusat pada guru. Menyadari sepenuhnya bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar, melainkan berpusat pada siswa. Berubah pemikiran yang kedua. Pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid dan memerdekakan belajar. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, serta pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kudratnya sesuai dengan alam dan zaman. Merubah pemikiran yang berikutnya. Penguatan karakter itu penting. Penguatan budi pekerti khususnya penting karena melibatkan aspek etika, moral, dan tindakan positif dalam kehidupan sehari-hari. Setelah merubah pemikiran, merubah berikutnya yaitu merubah perilaku. Dalam merubah perilaku, yang pertama, pembelajaran yang menarik. Pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan bervariatif, menciptakan lingkungan pembelajaran yang stimulatif dan memotivasi siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Yang berikutnya, tugas sesuai minat dan bakat. Memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam menyelesaikan bentuk tugas yang hendak dikerjakannya sesuai minat dan bakatnya. Merubah perilaku yang selanjutnya, menuntun sesuai kodrat. Menuntun yaitu memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Penerapan yang segera saya lakukan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Merancang dan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan pembelajaran yang inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan,
serta bermakna melalui kegiatan yang mengintegritaskan permainan dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal. 2. Pembelajaran dengan lebih mengutamakan aspek budi pekerti, tidak mengutamakan tuntutan melainkan tuntunan. 3. Pembelajaran sesuai kudrat alam dan kudrat zaman. Yang terakhir, 4. Menerapkan tripologi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan dan pembelajaran. Menuntun ing ngarso suntulodo imaja mangun karso tuturi handayani. Menuntun segala kekuatan kudrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kudrat anak merdeka dan bermain. Kudrat anak merdeka menekankan bahwa mereka harus dihormati dan tidak boleh dibatasi dalam ruang lingkup pikiran dan potensi mereka, melainkan diberikan kebebasan untuk bereksperimen, mencoba hal-hal baru, dan mengeksplorasi minat mereka. Selain itu, konsep bermain. Melalui bermain, anak-anak dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan mereka, seperti kreativitas, imajinasi, keterampilan sosial, kognitif, dan fisik. Pemikiran Ki HD terkait pendidikan dan pengajaran. Pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan harus melayani dan menghormati kebutuhan serta potensi anak sebagai tujuan utama pendidikan itu. Yang kedua, bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kerja yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. KHD mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani. Anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengiri yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya. Pemikiran KHD yang berikutnya, budi pekerti. Budi pekerti merupakan inti dari pendidikan yang sejati. Budi pekerti melibatkan pengembangan nilai-nilai moral, sikap, dan karakter yang baik pada individu. Sekian kesimpulan dan refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara, tugas koneksi antar materi modul 1.1. Semoga bermanfaat dan